Dan ternyata di sini ada guna dari si Aquarius Jombang dan lilitan rambut orang mati. Dan juga tali pocong. Umumnya ini orangnya ceria, pelindung untuk keluarga, sangat setia sekali. Wow, ini pendengar setia untuk teman-teman. Ki Macan, monggo parfum sajagat nipun. Parfum sajagat. Nggih niku. Entah merin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadrejrot, jebrot, brot. Ya. Alhamdulillah. Sampun? Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Ki Macan yang akan berbagi informasi ramalan Ki Macan, vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, bahkan kitab Prabu. Kali ini Mas Jawir menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk sebuah keistimewaan seseorang yang lahir di bulan Juli. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai sifat ataupun watak orang yang lahir di bulan Juli secara umumnya, bagaimana mereka di lingkungan umum, di lingkungan keluarga, kemudian asmaranya seperti apa, dan juga pertemanan, di lingkungan pertemanan seperti apa, dan di tempat kerja bagaimana. Leres mboten nggih? Betul. Waduh, Ki Macan apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Siap untuk berbagi informasi? Insyaallah. Alhamdulillah. Mas Jawir sehat? Mas Jawir alhamdulillah pangestu sehat, walaupun banyak serangan-serangan di sana. Sudah biasa. Dimana pohon semakin tinggi semakin banyak terpaan. Elah gini ku, alhamdulillah. Kembali lagi bagaimana akarnya yang kuat. Elah gini. Ya, asalkan tidak iri, tidak sombong, tidak dengki. Elah gini ku. Cuman bacot aja mereka sakit dengan bacotnya Mas Jawir. Iya, Ki. baru bacot ya. Oh lu ya? Belum HT. Ya apa-apa. Lah Mas Jawir yang memang bacotnya ngene iki ya, ya. Mohon maaf jika kalian tersinggung dengan Mas Jawir, apalagi Ki Macan memberikan sesuatu kebenaran kepada kalian, terus kemudian Mbah Dukun ada yang tidak terima, ya mau bagaimana lagi? Kita kan hidup kan harus memberikan sesuatu kebenaran. Kok kalian dikasih kebenaran malah Mbah Dukunnya nggak terima lo ya opo? Kalaupun seandainya ada yang berjodoh dengan parfum Sang Jagat yang membantu kalian, terus kemudian Mbah Dukunnya merasa gangguannya itu hilang, ya Ki ya, kemudian kalian marah sama parfum Sang Jagat, itu tidak apa-apa, itu adalah bagian dari resiko yang harus kita hadapi. Ya Ki ya. Nah, ini untuk parfum Sang Jagat bagi penontonnya Pintu Misteri. Jika kalian mau order, itu silahkan order melalui admin 1. Transaksi hanya melalui satu bank akun, yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 363136994. Nah, parfum Sang Jagat dan minyak kasturi itu manfaatnya apa? Untuk penonton baru, nah, manfaat dari parfum Sang Jagat ini hanyalah media saja. Mengenai suatu kemanjuran, mengenai suatu keberhasilan dari medianya Ki Macan, itu semua tergantung dari si pemakai untuk mengetuk ridhonya Tuhan, agar Tuhan bisa membantu memberikan sesuai dengan apa yang didoakan. Betul. Karena medianya Ki Macan hanya sekedar media. Jika kalian pemakai membawa medianya Ki Macan dengan nilai-nilai agama yang bagus, dengan doa-doa yang bagus, tulus ikhlas, ora cengenges-cengengesan lek doa, fokus kepada Tuhan, meminta pertolongannya Tuhan, insya Allah medianya Ki Macan akan turut mendampingi, mengiringi doa kalian agar segera sampai ke Tuhan, dan agar Tuhan pun juga memberikan kemudahan pertolongan. Betul. Ibaratnya biasanya kalau kalian doa pakai reguler, tapi kalau ada medianya Ki Macan, doanya kalian tidak reguler lagi. Betul. Kilat ngono ya Ki ya. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu Rek. Jadi sama-sama dibantu medianya Ki Macan untuk meminta ridhonya Tuhan, karena hanya
Tuhan yang memberi, medianya Ki Macan membantu, dan manusia menjalani. Betul. Gitu ya Rek ya. Nah, untuk para penontonnya Pintu Misteri, kakak-kakaknya Mas Jawir ini matur nembah nuwun sudah mendukung Pintu Misteri, like, komen, dan share-nya, supportnya, komennya Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, sahut menyahut begitu positif. Hal yang baik kalian tuangkan di dalam komentarnya Pintu Misteri akan berbalik kembali kepada kalian yang memberikan komentar positif. Yang berkomentar negatif jangan ikut-ikutan ya Rek. Biarin saja. Biarin aja. Jangan dipancing sama negatif. Langgeng, Kalau usah. kita masih tetap positif, biarkan saja. Betul sekali. Jadi biarkan saja yang negatif, kalian jangan terpancing emosi. Biarkan saja, nanti dibiarin lah mati dewe. Iya. Ngoten iki ya. Pokoknya doa terbaik Mas Jawi dan Ki Macan untuk kakak-kakak semuanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang widiwasa selalu memberikan kebaikan, memberikan ketenangan hati dan pikiran, kelancaran rezeki, kesehatan serta panjang umur untuk kakak-kakak semuanya. Amin. Serta untuk saudara tak terlihatnya Mas Jawir dan Ki Macan, matur nembah nuwun. Iya. Semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan proses untuk naik tingkatan, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin ya Allah, amin. Rahayu. Baik, gimana mau tambahan malih mboten? Parfum Sanjagat dan minyak kasturi saya buat, saya racik dengan doa-doa terbaik saya untuk saudara-saudaraku di luar sana, untuk peningkatan kehidupan lebih baik lagi ke depannya. Tapi dengan satu syarat, parfum Sanjagat dan minyak kasturi ini tidak bisa sembarang orang membelinya. Tidak semua orang bisa membelinya, ya. Karena akan ada seleksi alam yang mana orang-orang yang bisa dibantu dan mana orang-orang yang belum bisa dibantu. Jadi yang belum bisa dibantu, ya, harus hilangkan sifat yang namanya tidak sabaran, egois, dan tidak menghargai orang lain. Itu tidak akan bisa masuk di parfum Sanjagat. Ya, harus hilangkan itu semuanya. Biar parfum Sanjagat bisa membantu untuk kehidupan ke depannya. Ya, karena kembali parfum Sanjagat itu Tuhan yang memberi. Betul. Ya, parfum Sanjagat membantu dan si pemakainya menjalani. Wajib sekali untuk yang si pemakainya menjalani. Dengan cara apa? Diniatin, didoain sebelum melakukan aktivitas seperti biasanya. Jadi parfum Sanjagat akan mengelola, membantu semuanya. Insya Allah akan dipermudah. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk parfum Sanjagat sudah cukup, tidak apa-apa. Nanti dapat link ya. Oke, siap. Untuk parfum Sanjagat dan minyak kasturi sudah cukup sepertinya. Nah, kita lanjut untuk mendoakan saudara-saudara saya di luar sana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri, tim gercepnya Pintu Misteri, di sela-sela kesibukan, di sela jam istirahat, masih menyempatkan diri untuk menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih banyak. Semoga doa-doa terbaik saya untuk para saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan. Alhamdulillah. Semoga para saudara-saudaraku di luar sana diberi kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin ya Allah. Dibersihkan aura negatif dalam tubuh, hati, dan pikirannya. Amin. Dimasukkan aura positif untuk tubuh, hati, pikiran, dan wajahnya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Diperbaiki lagi sifat dan karakter yang selama ini jelek menjadi bagus. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin ya Allah. Dan semoga yang sedang mendengarkan doa-doa saya hari ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul. Amin. Dan dituntun Tuhan untuk kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin ya Allah. Diperbaikin usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin ya Allah. Amin rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya untuk saudara-saudara saya, orang-orang baik di luar sana, diijabah oleh Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Baiklah. Untuk hasil logo sukmo saya kemarin, seperti biasa, saya selalu menyempatkan diri untuk melihat like, komen, dan share.
like-nya alhamdulillah, masya Allah kalian sudah menyempatkan diri untuk menekan tombol like-nya, dan komen sudah menyempatkan diri untuk berkolom komentar, mendoakan satu sama lain. Betul. Pertahankan doa-doa kalian, karena doa-doa terbaik kalian akan berbalik kepada kalian sendiri. Betul. Ya, dan juga kalau ingin mengetahui aura positif dalam tubuh kalian, ya silakan tulis kolom komentar di bawah dan lihat berapa banyak orang yang membalasnya. Betul. Kalau di atas 100 orang yang membalasnya, berarti kalian mempunyai aura positif di dalam tubuh yang sangat besar, sehingga alam semesta bisa menilai aura tubuh dari kalian. Pertahankan itu, ya. Baiklah, untuk hasil Rogo Sukmo saya kemarin, di sini ada zodiak Aquarius, ya, yang ada di Jombang. Oh, Aquarius Jombang. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan untuk merogoh sukmo ke Aquarius Jombang. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Dan ternyata di sini ada guna-guna untuk menutup jodohnya. Ini wanita berumur 32 tahun yang sampai saat ini belum mendapatkan jodoh. Karena guna ditutup jodoh yang gigi ya. Dan saya lihat siapa yang mengguna-guna Aquarius Jombang tersebut, yaitu mantan pacarnya. Oh, mantan. Ya, telah diguna-guna sudah 7 tahun berlalu. Ya, 7 tahun berlalu, dan dia pun sudah lupa yang si mantan pacarnya pun sudah lupa kalau dulu pernah mengguna-guna. Di situ mantan pacarnya menggunakan media foto dari si Aquarius Jombang dan lilitan rambut orang mati, dan juga tali pocong yang menggunakan, yang artinya itu bertujuan untuk mematikan jodohnya. Jadi orang yang melihat si Aquarius Jombang ini seperti nenek-nenek, padahal orangnya cantik. Ya, padahal orangnya cantik. Karena sakit hati pada saat itu diputusin. Karena pekerjaannya belum stabil, si cowoknya disuruh untuk bekerja lebih baik lagi, marah tidak mau, penghinaan. Akhirnya diputusin oleh si Aquarius ini, dan akhirnya si mantannya ini menggunakan guna-guna. Dia rela untuk mengambil rambut orang mati dan tali pocong. Bukan tali pocong ya, kain kapannya digunting dikit. Yang mana dikubur di kuburan. Astaga. Ya, terus kemudian 7 tahun. 7 tahun ya. Mungkin sudah waktunya cara Tuhan untuk membersihkan itu semuanya, karena si Aquarius Jombang ini sebenarnya jodohnya bagus. Oleh karena ditutup seperti itu, jadi tidak dapat jodoh. Ya, ini PNS. Kakak ini PNS ya, tapi belum dapat jodoh sampai sekarang. Dan akhirnya saya coba untuk mengangkat semua negatif-negatif dalam tubuhnya. Yang saya dapatkan di situ cuma rambut dan tali. Enggak, itu malah tulang, rambut dan tulang. Iya. Jadi kain tersebut sudah berbentuk media menjadi tulang seperti tulang ayam ya, bagian sayapnya. Ya, jadi seperti itu saya angkat melalui astral, dan akhirnya dia terbangun, si Aquarius Jombang ini terbangun dan muntah. Dari situlah aura negatif hilang. Alhamdulillah. Dari situ aura negatif sudah hilang. Jadi dari muntah itu negatifnya sudah keluar semuanya. Jadi besoknya tidak masuk kerja karena masuk angin, seperti masuk angin. Kemudian dan besoknya sudah mulai sehat. Dia selalu menonton Pintu Misteri. Ya, dia selalu menonton Pintu Misteri, tim setianya Pintu Misteri, dan semoga yang saya mimpikan, yang saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, dia bisa lebih legowo dan mengikhlaskan semuanya, biar jodoh dekat. Betul, kan sudah berlalu Yogi. Kemudian sudah saya beri pesan melalui mimpi. Insya Allah dia mengerti semuanya. Karena jodohnya itu PNS juga, nantinya. Tapi dia nantinya
tapi jabatannya lebih tinggi. Oh, dia pekerja PNS guru nopo? Di suatu kantor ya. Oh, mungkin Pemda, Pemkab Iya. atau pegawai Iya. daerah gitu Dia aja. sudah dilangkan oleh adiknya 2 cowok. Oh, alah jeng. Ya, jadi jangan khawatir, tetap optimis. Karena kamu bakal dapat Aquarius jodoh yang Jombang. baik. Ya. Waduh. Jadi pelajaran yang kita dapat dari si Aquarius Jombang. Jombang, ya, pelajaran yang harus kita dapat yaitu tadi hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan perbuatan, karena Sakit kita hati. tidak tahu orang tersebut bisa sakit hati atau tidak. Betul Ki. Ya, jadi buat pelajaran ini untuk Aquarius Jombang, jangan sampai terjadi. Cukup Aquarius Jombang saja. Dan mudah-mudahan cepat mendapatkan jodoh, biar komen di bawah nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi harus benar-benar hati-hati dalam memberikan ucapan, karena kita tidak tahu sakit hatinya orang dengan ucapan kita ya Ki. Iya, Ya. betul. Lek Mas Jabir ya jadi contoh. Mas Jabir kan lah bacote ngene. Mungkin yang sakit hati kan ya si mbah dukun itu. Ya lek Mas Jabir lek misalnya Mas Jabir formal nanti yo gak seru rek, bukan pintu misteri kayak Ki ya. Betul. Pintu tobat namanya nanti. Baik, untuk kalian penontonnya Pintu Misteri yang menginginkan Rogo Sukmanya Ki Macam, untuk SOP-nya sudah jelas, like, komen, dan juga share. Like dulu videonya Pintu Misteri, komennya nama, zodiak, dan juga kota. Selanjutnya wajib di-share di media sosial kalian ya Rek ya, ojo sampai boten je. Sudah like, komen, dan share, tapi belum di Rogo Sukmo sama Ki Macan. Sabar Rek. Sabar ya Rek ya, karena Rogo Sukmonya Ki Macan pun juga ada antrian. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk sifat dan karakter atau kepribadian anak atau seseorang Yang lahir di bulan Juli. Iya, setiap bulan Juli ya. Ya, leres. Jadi kita akan buka karakter dan kepribadiannya apa saja, ya. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali untuk kita yang ingin hidup di dunia ini bekerja keras. Jadi untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini, semangat, karena ada keluarga yang harus kau angkat derajatnya. Betul. Dan karena ada hinaan yang harus kau buktikan dengan kesuksesan. Mantap. Betul itu kita ya. Tuh dengerin Rek, pokoknya kita ya harus semangat dalam menjalani kehidupan Rek ya. Iya. Kita membuka menerawang untuk Keistimewaan sifat dan atau watak anak orang yang lahir di bulan Juli. ya. Nanti di lingkungan umum, keluarga, bahkan asmaranya seperti apa, pertemanan juga, dan bagaimana di tempat kerja. Baik, kita lihat untuk kepribadian yang lahir di bulan Juli. Untuk sifat umumnya. Iya. Orang yang lahir di bulan Juli, sifat umumnya ini orangnya ceria, Ceria Ki ya. humoris. Humor. Jadi orang yang bertemu dengan orang yang lahir di bulan Juli, ya, ini dia merasa terhibur karena dia bisa menghibur, humoris dengan orang-orang, ceria. Jadi membuat orang suka Nyaman. dengan Orang yang lahir lahir di di Juli. bulan Juli. Bawaannya positif, jangan tidak dikit-dikit mengeluh, tidak dikit-dikit menceritakan permasalahan kesusahan dia. Dia bisa membuat orang lain tersenyum. Bisa membuat orang lain tersenyum Ya. gitu ya Ki ya. Mantap pikiran ya. Pahala juga bisa Ya. membuat nyaman orang, membuat orang tersenyum. Ada humorisnya juga Ya. alhamdulillah. Kemudian apa malih Ki? Apa? Untuk umumnya ada lagi apa sudah? Sudah cukup. Sudah cukup, berarti sekarang di keluarga. Ya, kita lihat kepribadian orang yang lahir di bulan Juli di keluarganya. Oke.
Iya. Mereka sebagai pelindung untuk keluarganya. Wow. Jadi orang-orang yang lahir di bulan Juli, mereka pelindung buat keluarganya. Mereka bisa menjadi tulang punggung dalam keluarganya, pembela untuk keluarganya. Dia tidak mau keluarganya menderita. Dan mereka pejuang yang sangat tangguh untuk keluarga. Yang lahir di bulan Juli. Yang lahir di bulan Juli ini pokoknya bisa diandalkan di antara lingkungan keluarga. Orang yang lahir di bulan Juli inilah yang dimana dia bisa menjaga, melindungi gitu ya, lebih peduli terhadap keluarga. Waduh, Rek. Mantap. Kemudian sekarang kita lihat untuk asmaranya pripun nih Kiki. Asmara kepribadiannya. Wow. Asmara kepribadiannya. Di sini yang saya lihat pasang surut. Orang-orang yang lahir di bulan Juli untuk asmaranya, orangnya sangat setia sekali. Wow. Asalkan jangan pernah dibohongin. Karena kalau misalnya dia sudah sekali dibohongin dalam urusan percintaan, dia tidak akan 100% mencintai. Dia akan bermain gila juga di belakang. Karena contohnya tidak benar. Berarti tergantung siapa yang memberi contoh. Makanya ini pasang surut ya Ki ya. Kalau kalian melihat pacar kalian di bulan Juli ternyata dia kok nggak setia, ya berarti apakah kamu yang nggak setia juga atau bagaimana? Atau mungkin itu yang di bulan Juli sebelumnya punya suatu trauma di masa lalu, bisa jadi. Karakter dasarnya untuk asmara sebenarnya setia ya Ki ya. Setia. Waduh, mantap nih Ki. Kemudian apa lagi? Apa? Sekarang untuk pertemanan. Pertemanan kita lihat. Pertemanan untuk seseorang yang lahir di bulan Juli. Iya. Orang yang lahir di bulan Juli ini pendengar setia untuk teman-temannya. Tempat curhatan, tempat menampung permasalahan. Ini orang di bulan Juli ini pendengar yang setia. Dia akan bisa memberi solusi gitu untuk permasalahan teman-temannya. Dan yang lahir di bulan Juli ini sering dimanfaatkan oleh teman-temannya karena kebaikannya. Ya, dan juga dia ini yang kelahiran di bulan Juli, dia mempunyai power dari lingkungan pertemanannya. Menonjol di lingkungan pertemanan gitu, lebih menonjol sendiri gitu ya. Kalau apabila dalam lingkungan pertemanan, bahkan ini sering dibohongin juga ya, karena kebaikannya. Dimanfaatkan. Si Juli ini karena kebaikan banyak orang manfaatin. Pas pada saat susah-susah datang, pas pada saat senang dilupakan gitu ya Ki ya. Tapi kembali lagi si Juli ini yang kelahiran Juli, mereka ya sudahlah gitu. Dia tidak pernah yang namanya ambil pusing dari pertemanan. Cukup tahu saja ya Ki ya. Lanjut Ki Macan, sekarang kita lihat untuk di tempat kerja seperti apa. Iya, untuk di tempat kerja si kelahiran bulan Juli ini pelindung yang juga setia. Jadi kalau misalnya ada teman-temannya yang lagi ada masalah, dia juga pelindung. Sama persis di kehidupan keluarga. Keluarga dan tempat pertemanan dia sama. Jadi karakter ini tetap utuh di situ. Dan juga di pertemanan dia bisa mengcover kesalahan. Di tempat kerja bisa menutupi kesalahan teman yang lain. Cover demi untuk temannya. Berkorban untuk temannya. Jadi kalau kalian mempunyai teman kelahiran bulan Juli itu dipertahankan loh. Mereka itu rela berkorban untuk orang terdekatnya. Kilo yo, pemenelek kalian di pacar di bulan Juli yo harus dijaga baik-baik, oke yo. Jangan diajarin nggak benar. Ojo diajarin yang nggak yo. Waduh, ternyata hal yang sangat bagus ini untuk di tempat kerja. Ada lagi buat nih Kiki? Ada di pertanyaan di sini? Di sini Mas Jawir sudah sambut nih Kiki. Ya, kita lihat di sini. Iya. Di sini yang terakhir, mereka mempunyai ingatan yang sangat tinggi. Siapa-siapa saja yang menyakitin mereka, siapa-siapa saja yang menemani mereka pada saat dia susah. Mereka adalah pejuang yang kuat untuk mencapai tujuan hidupnya. Jadi mereka mempunyai prinsip, mereka yang lahir di bulan Juli tidak suka dikritik. Tidak suka dikritik dalam arti seperti ini.
dia lebih mendengar kritikan orang lain yang berkualitas. Jadi mereka mempunyai standar sendiri, siapa-siapa saja yang bisa mengkritik saya. Dia tidak mau kalau misalnya mau kritik ini yang receh-receh. Lebih baik yang mengkritik yang punya standar yang tinggi. Jadi dia bisa mendengarkan. Bukan berarti dia keras kepala, tapi dia memilih kritikan-kritikan mana saja yang membangun dan kritikan-kritikan mana saja yang membuat orang jatuh. Kalau ya dengerin, ternyata ini buahnya ini untuk hal baik sebenarnya ya, yang tanpa disadari karakter awal dari orang yang lahir di bulan Juli. Ada bagusnya, ada negatifnya juga ya Ki ya. Semoga dengan apa yang sudah dilihat sama Ki Macan ini bisa memberikan informasi jika yang tidak bagus sebagai introspeksi dan memperbaiki. Salah satunya itu tadi yang mudah percaya dan akibatnya sering kali dibohongin. Betul. Nah itu kan juga hal yang kalau kalian terus tidak belajar masa mau dibohong-bohongin terus ya kan. Tapi banyak hal yang bagusnya yang terlihat itu sebagai bahan motivasi. Jika kalian ternyata tidak seperti yang bagus, berarti ada yang salah pada dirimu. Betul. Ayo balik meneh, mainnya terlalu jauh. Mungkin wis nyusup lumpur, ayo balik meneh. Aja nyungsep lumpur, biar seperti yang dilihat sama Ki Macan. Matur nembah nuwun Ki Macan. Ini saatnya Mas Jahit menginginkan penontonnya Pintu Misteri untuk meluangkan waktu sebentar untuk terus mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan, dijauhkan dari segala macam bentuk peperangan, terutama perang saudara. Kita doakan terus ya semoga Indonesia dijauhkan dari segala macam bentuk bencana alam. Jikalaupun terjadi, semoga bencana itu tidak melebihi dari kemampuan negara Indonesia. Loh, tapi katanya seleksi. Wes pokoknya kita doakan yang terbaik pokoknya untuk Indonesia, untuk warga negara Indonesia. Kita doakan untuk NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Pesan alam semesta untuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup lakukan yang terbaik dan biarkan semesta mengambil alih sisanya. Lagi nih Kiyo, yang namanya orang perjuangan nggak usah mikir aneh-aneh, apalagi kita kan sedang berjuang. Lakukan saja yang terbaik, karena yang pasti dengan melakukan yang terbaik, hasil pun juga pasti yang terbaik. Terus saya Mas Cawir dan saya Ki Macan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.